Baik, jadi kalau kita berbicara instrumen investasi kan macam-macam ya. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Nah, kalau reksadana ada yang isinya saham, ada yang isinya obligasi, ada juga yang isinya deposito. Memang dalam situasi krisis, orang itu punya kecenderungan untuk menghindari kerugian. Jadi mungkin orang akan memilih reksadana pasar uang yang isinya deposito. Nah, kalau reksadana jenis itu memang return-nya tidak seberapa, tapi kalau turun tidak turun. Jadi itu menjadi pilihan ideal buat orang yang tidak nyaman dengan resiko. Tapi kalau untuk orang yang nyaman dengan resiko, bisa membaca situasi, saat ini harga obligasi itu sudah sangat amat rendah. Ya, memang dia mengalami gejolak karena tingkat inflasi yang di luar dugaan. Tapi kan inflasi yang di luar dugaan itu menurut saya hanya terjadi di tahun ini. Tahun depan begitu sudah lewat 1 tahun, harga kan tidak terus-menerus naik. Jadi seperti kenaikan BBM, kita naik 1 kali dari 7.650 menjadi 10.000. Kalau tahun depan tetap 10.000 kan berarti sudah tidak ada inflasi lagi di Pertalite. Dia cuma naik sekali aja. Nah, sehingga kalau tahun depan inflasi bisa kembali ke 3% plus minus 1 seperti targetnya pemerintah, maka obligasi yang sekarang di value dengan inflasi 5-6% menjadi sangat-sangat murah. Nah, itu menjadi kesempatan bagi investor untuk mau masuk baik secara langsung di obligasi pemerintah ataupun di reksadana yang isinya obligasi. Nah, demikian juga dengan saham. Kalau yang saham memang saat ini ada gejolak ya resesi itu sehingga membuat khawatir. Tapi kita harus tahu bahwa yang resesi itu adalah negara lain bukan Indonesia. Mhm. Jadi sekarang ini ada persepsi seolah-olah Indonesia mau resesi. Menurut saya itu kurang tepat karena yang resesi itu negara lain. Indonesia belum resesi dan kelihatannya 2023 juga tidak akan resesi. Nah, harga saham saat ini memang mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat dari awal tahun masih naik. Dan dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, dengan Asia Pasifik, mungkin Indonesia satu-satunya negara yang sahamnya masih naik gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara diversifikasi, menurut saya bisa dilakukan ya dengan cara masuk mungkin bobotnya bisa diperbanyak di reksadana yang isinya obligasi. Kenapa? Karena valuasi obligasi sudah sangat murah. Nah, kalau saham dibilang murah sekali belum, tapi dibilang mahal juga tidak gitu. Jadi bobot di reksadana berbasis obligasi bisa yang paling dominan, sisanya bisa dibagi di reksadana yang isinya pasar uang dan reksadana saham. Nah, kemudian kalau ada penurunan, dana yang ada di pasar uang itu bisa masuk ke reksadana saham seperti itu. Oke, selain reksadana berbasis obligasi, pasar uang dan juga saham, kalau kita mau berinvestasi di emas, ini apakah juga bisa menjadi pertimbangan nih Mas Rudi? Karena mengingat emas ini kan digadang-gadang sebagai aset safe haven. Eh, Kalau dalam konteks kita bisa membeli emas dalam harga troy ounce per dolar, itu mungkin bisa. Tapi pada kenyataannya di Indonesia tidak bisa. Kita kalau beli emas harganya dalam gram, ya. Jadi bukan dalam troy ounce per dolar. Sudah begitu, kadang-kadang harga emas internasionalnya turun, harga emas dalam gram per rupiahnya tidak turun gitu. Kenapa? Karena harga emas dalam rupiah per gram selain mengikuti nilai tukar dan harga emas, juga ditentukan oleh PT Antam yang merupakan mungkin market leader lah untuk emas batangan di Indonesia. Dan kadang-kadang harga emasnya tidak sama dengan yang ada di luar negeri. Nah, jadi karena harganya kurang efisien, udah begitu kalau kita beli dan kita jual itu langsung selisih harganya cukup jauh. Menurut saya untuk dijadikan sebagai safe haven dalam konteks Indonesia itu masih belum cocok. Kalau kita mau beli emas batangan sebagai kenang-kenangan ya, sebagai mungkin hadiah kalau misalnya ada orang menikah atau apa gitu, menurut saya oke. Tapi kalau sebagai instrumen investasi karena harganya masih kurang efisien di Indonesia, maka menurut saya belum terlalu cocok untuk dijadikan sebagai instrumen investasi yang sifatnya safe haven. Oke, nah di tengah bayang-bayang resesi negara-negara maju, banyak analis yang mengatakan cash is king. Nah sebetulnya ini pengertian cash is king seperti apa sih Mas Rudi dan seberapa urgent sih kita harus beralih atau memiliki cash is king ini? Ya, jadi kalau dalam konteks investasi, kita kan mengatakan orang harus sehat dulu secara keuangan. Definisi sehat keuangan itu adalah punya sejumlah
dana darurat yang mungkin nilainya 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Nah, itulah cash is king-nya, karena kalau ada kondisi darurat atau ada penurunan harga saham yang dalam, kita bisa pakai untuk masuk di harga yang sangat murah. Tapi cash is king itu kurang tepat kalau misalkan kita sudah punya investasi, terus sekarang katakan harganya agak turun sedikit gitu ya. Nah, karena panik kita jual semua dengan harga rugi gitu. Kalau konteksnya seperti itu, menurut saya itu kurang bijaksana. Kenapa? Karena belum tentu harga saham kita atau harga obligasi akan turun lebih dalam lagi. Seperti sebagai contoh, tahun ini Amerika Serikat sahamnya turun 20%, IHSG masih naik 5-6% gitu. Jadi belum tentu ketika saham negara lain turun, kita juga ikut turun, sehingga karena asumsi saham negara lain akan turun, kita buru-buru menjual saham kita yang mungkin kondisinya masih belum untung atau bahkan masih rugi. Ya, jadi cash is king itu benar kalau itu porsi dana darurat yang memang kita sudah sediakan, bukan dana yang sengaja saya jual aset-aset investasi saya pada harga rugi untuk dipegang cash. Orang-orang yang melakukan itu biasanya dia akan masuk kembali bukan pada harga yang lebih rendah, tapi ketika trennya sudah mengalami kenaikan dan seringnya harganya sudah lebih tinggi daripada harga jualnya gitu. Oke, tadi dia gambaran sebetulnya seberapa penting sih kita mempersiapkan cash is king, tadi dia sudah dijelaskan Mas Rudi. Nah, Mas Rudi tadi juga di awal Anda sempat mengatakan kalau sebetulnya secara kinerja saham gitu di hari awal tahun, sebetulnya kita masih cukup impresif gitu ya dibandingkan dengan negara-negara peers. Tapi kalau kita lihat secara price performance begitu ya di dalam 1 bulan terakhir, IHSG sebetulnya sudah koreksi 5%, bahkan dalam sepekan kemarin IHSG terkoreksi lebih dari 2%. Apakah Anda melihat bayang-bayang koreksi ini masih akan mengikuti IHSG? Karena di pekan ini ada sejumlah data penting, misalkan keputusan terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, kemudian ada data perekonomian China juga. Di satu sisi juga tadi neraca perdagangan juga sudah diumumkan surplus, tapi kalau dilihat secara detailnya ekspor dan impor justru menurun. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Rudi? Jadi memang dalam 1-2 minggu, mungkin 1 bulan terakhir ini, cenderung lebih banyak berita negatif yang muncul, terutama ketika tingkat inflasi Amerika Serikat pada bulan September kalau saya nggak salah, itu di luar ekspektasi. Orang expect dia turun, ternyata masih naik untuk inflasi intinya. Nah, hal itu menjadi sentimen negatif. Kenapa? Karena pasar dengan berdasarkan data tersebut berekspektasi kenaikan suku bunga Amerika akan lebih agresif. Nah, itulah yang mungkin memicu orang-orang mengamankan dulu keuntungannya, karena kalau asing investnya kan dari awal tahun. Sekarang dengan IHSG 7 ribuan, itu kan dia sudah profit taking. Maksudnya dia sudah profit sehingga dia melakukan profit taking.